sekali lagi karena videografernya baru datang. Oke, oke, lebih semangat ya, mukanya senyum lebar. Oke, oke, 1, 2, 3. Tepi laut, buha, siapa suka boleh ikut, buha. UKM makan campur, nelayan kita sikut, yang lainnya pada ciut, buha. Tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, Bang Im, gimana Bang Im? Bukan air galon lagi. Tepi laut, buha, siapa suka boleh ikut, buha. UKM makan campur, nelayan kita sikut, yang lainnya pada ciut, buha. Tepi laut, buha, siapa suka boleh ikut, buha. UKM makan campur, nelayan kita sikut, yang lainnya pada ciut, buha. Siap, siap, kita. Oke, terima kasih. Sesuai janji kita hari ini semuanya menyimak suplemen. Oke, suplemen kita. Oke ya, duduk. Yang tidak kebagian duduk silakan cari tempat. Akan disediakan oleh panitia. Kita mulai acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kurang. Sayang kiri. Selamat pagi. Yang tengah. Yang kanan. Keren. Oke, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas Seru banget di depan mata. Kita dikirimnya di rumah aja ya biar nggak ngabisin kuota. Dari kanan ke kiri. Alhamdulillah kita semangat dari jam 9 sampai saat ini ya. Kita mulai dengan pantun. Pantun, oke? Tadi ada beberapa yang sudah pantun. Nah, kita akan mulai dengan Kampung Rawa beli angkutan. Hari ini kita dijaga rawa untuk UMKM semakin. Oke, kan semangat. Ke Kampung Rawa beli angkutan. Kita dijaga rawa untuk UMKM semakin. Frekuensinya udah saya lagi tuh. Oke. Terima kasih bagian ngobrol lolos ya Bu ya. Kasih balasan dong pantunnya. Musim kemarau Cisadane airnya dangkal. Masih dijelajahi sampai ke Pondok Aren. Mari kita dukung selalu produk lokal. Harganya nyaman, kualitasnya keren. Ayo baca paling. Oke. Udara dingin pakai sweater tebal. Bikin teh jahe agar badan terasa hangat. UMKM Tangerang, ayo maksimalkan pemasaran digital agar omset semakin melesat meningkat. Langsung aja, oke, Dini. Ini untuk pantun, dengar ya. Jalan-jalan ke Tangerang, jangan lupa beli keripik. Jadi UKM harus selalu senang agar bisa meraih mimpi. Ada lagi, mau ikut lagi nggak nih? Ibu-ibu. Oh ya. Hei, mana nih? Hei.
20 dari jam 9. Oke. Cari contekan dulu. Pakai baju hijau. Kita akan langsung berikan kepada koordinator kita, Bapak Menteri Sandiaga Uno, untuk waktu dan tempat di sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah pada makan semua? Oke, makannya semangat ya. Oke, hari ini syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa kumpul pada pelatihan sukses dan melesat atau pesat pendampingan UMKM sukses dan melesat. Saya ucapkan terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Coach Ulan. Tepuk tangan yang lebih meriah buat Pak Kadis. Dan juga tentunya untuk Kang Iin. Saya terima kasih. Tepuk tangan untuk Kang Iin. Untuk para narasumber kita tadi ada Bro Lukmanul Hakim dan beberapa yang lain juga. Ajan Pak. Tarik nafas dulu. Oke, tadi sama Pak Lukmanul Hakim kita udah nyanyi, udah banyak interaksi, adu pantun dan lain sebagainya. Sekarang saya ingin menyampaikan beberapa berita yang tentunya harus kita sikapi dalam menghadapi kegiatan ekonomi, terutama di perindustrian, perdagangan, dan juga berkaitan dengan UMKM. Saya mau tanya di sini yang bisnisnya kuliner, coba angkat tangan. Wow, banyak banget. Hampir semua ya. Oke, yang kedua yang bisnisnya fashion, coba angkat tangan. Lumayan banyak. Yang bisnisnya atau usahanya di bidang kriya, angkat tangan. Lumayan juga ya. Ini kriya apa? Kerajinan tangannya apa? Bunga-bunga kertas. Dan ini tiga. Kalau digabung kuliner 42%, fashion 18%, dan kriya 15%. Total dari UMKM 75% nih ekonomi kreatif ini, ada 3 subsektor ini. Tapi kalau ekonomi kreatif totalnya adalah 17. Apa yang lain? Yang ibu-ibu, bapak-bapak, ini ibu-ibu mayoritas ya. Mama semua di sini nih. Mana suaranya mama? Saya ini titik. Ini mama nih susah dilawan ya Pak Kadis. Mama ini yang kita sebut sebagai the power of mama, yang pokoknya sangat ulet, berjuang terus dan menjadi tulang punggung perekonomian kita. Tepuk tangan buat mama. Lebih dari 65% UMKM kita emak-emak yang menggerakkan, termasuk pariwisata juga. Yang milih tempat wisata kalau keluarga mau jalan-jalan siapa? Ibu-ibu atau bapak? Mama atau bapak-bapak? Kalau mau beli produk, yang bayar siapa?
wisata siapa yang nentuin? Belanja produk siapa yang nentuin? Yang bayar? Ya, memang begitulah kodratnya ya. Kita, bapak-bapak harus mendukung mama karena mama ini yang betul-betul menjadi tulang punggung perekonomian kita. Jadi tepuk tangan untuk kita semua, 75%. Di sini ada beberapa data-data yang mungkin bisa ditampilkan di visualisasi, tapi ada pendekatan digitalisasi pemasaran yang diperlukan. Ada yang tahu program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia? Yang sudah tahu angkat tangan. Belum tahu, wow, jelek banget nih kinerja Sandi Uno nih. Oke, saya terangin dulu Bangga Buatan Indonesia ya. Pertama, bahwa kita mengerti bahwa kekuatan ekonomi kita adalah di produk-produk lokal. Betul atau betul? Tapi kita melihat bahwa produk lokal kadang-kadang belum menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Betul atau betul? Nah, oleh karena itu Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia diluncurkan 2020. Tapi nggak cukup Bangga Buatan Indonesia, harus beli produk Indonesia, beli produk-produk ekonomi kreatif Indonesia. Tapi nggak cukup juga beli, dipakai. Kadang-kadang kita nggak pakai, sehingga nggak tahu. Dulu orang-orang bilang kalau pakai produk Indonesia nggak enak nih, sepatu sakit, lecet, betul atau betul? Tapi kalau kita pakai, kita beli dan pakai, kita bisa kasih feedback. Contohnya sepatu saya, tahun berapa kita sama OKOC ini kerjasama sama Nineten? 2015-2016. Dari tadinya nggak enak dipakai sepatunya, tapi saya tetap bangga, saya beli dan saya pakai. Lama-lama sekarang mengikuti perkembangan zaman, produknya semakin baik. Kalau nggak dibeli, kalau nggak dipakai, kita nggak akan memberikan feedback. Makanya produk-produk kita harus dimasukkan sebagai bagian daripada program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Siapa yang sudah ikut program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, angkat tangan. Belum ada. Nah, ini saya tugasin nih, Pak Iim. Tahun lalu itu ada kendalanya seperti NIB dan lain sebagainya. Jadi setelah COVID kita dorong nih program ini. Setelah ini banyak banget yang ikut ya. Biasanya aku pelatihan cuma 50-70 orang, ini 300 orang kebetulan. Kalau gitu aku kerja sama HR terus dari ke depan. Nih, sebelum adanya gerakan nasional 8 juta UMKM kita, dari total 64 juta yang sudah masuk ke dalam digitalisasi. Yang per hari ini sudah terdaftar 20 juta, tapi yang di sini belum ada yang terdaftar. Belum. Oh, ini udah ada satu nih. Coba saya pengen, cuma dari segitu paling cuma satu. Pengen dengar produknya apa? Bisa dijelaskan nggak? Gimana caranya? Saya ini dari Cipondo. Kebetulan produk saya aksesoris handmade berupa kalung, gelang, anting dari mutiara, Pak. Nah, ya, saya masuk Bangga Buatan Indonesia di bawah sama Bank Mandiri. Kebetulan saya binaan dari Bank Mandiri, Pak. Sudah 5 tahun sekarang. Nah, bagaimana pengalamannya setelah masuk ke dalam platform LKPP, Bangga Buatan Indonesia dan e-katalog? Ada peningkatan nggak penjualan? Ya, untuk penjualan kita mengalami peningkatan, terutama untuk dari ibu-ibu dinas itu belinya juga dari banyak dari saya juga ada. Oke, tepuk tangan untuk Diptria. Diptria, Pak. Diptria. Diptria, ya, oke, Diptria. Ini satu nih, segini banyak nih. Nah, berarti untuk HR Academy ini udah nih. Ini punya siapa produknya nih, Mama Yon? Nah, ini juga udah nih, ada lambangnya nih, Bangga Buatan Indonesia seperti ini nih. Ini berarti terdaftar, dan kita di pemerintah, baik pemerintah kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, wajib belinya kalau dalam pengadaan, karena ini ada tagnya yaitu Bangga Buatan Indonesia. Oke, habis ini saya minta tolong Coach Wulan di data untuk dimasukkan ke dalam program Bangga Buatan Indonesia, karena targetnya saya belum nyampe nih.
targetnya 30 juta yang harus onboarding. Jadi targetnya 30 juta, dan kalau di sini bisa semuanya bergabung, mudah-mudahan sama seperti Diftria akan meningkat penjualannya. Tepuk tangan buat yang sudah bergabung di Cernas Bangga Buatan Indonesia. Oke, yang e-katalog nanti semuanya akan masuk. Nah, program-program kami di Kemenparekraf ada 3 nih. Nah, kebetulan yang mendapat giliran yaitu Danau Toba, terus Sumatera Selatan, tapi tahun depan kita akan menyentuh beberapa daerah lainnya, dan saya minta yang hadir di sini ikut. Siap nggak semua? Karena kita nanti akan mendorong rata-rata peningkatan omsetnya itu antara 35 sampai 45%. Kita bantu kemasannya, tapi ini bagus-bagus sudah kemasannya ya. Kemasannya udah bagus-bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan kita akan bantu pengelolaan sosial media, strategi komunikasi, strategi pembuatan konten promosi dengan semangat kekinian. Karena kalau belum ada pendekatan digitalisasi itu zaman sekarang zaman zaman now ini kita harus mampu, dan yang terpenting kita harus daftarkan hak kekayaan intelektual kita. Kenapa? Karena hak, ya betul, haki kita ini mulai tahun ini bisa menjadi jaminan jika kita ingin mendapatkan pembiayaan dari perbankan. Jadi bukan hanya mobil yang bisa dijamin, bukan hanya rumah, tapi merek kita, haki bisa dijaminkan. Paham ke paham? Paham. Oke. Paham ke paham. Kayak itu ya, kayak ada tulisan ya. Nah, tahun 2018 total nilai transaksi kita 12,2 miliar US dollar. Ke depan di 2025 transaksi yang masuk ke dalam platform tadi totalnya 53 miliar dolar atau sekitar 750 triliun. Nah, ini teman-teman bisa mencapai dengan semangat kerja 4As. Kerja 4As. Pertama, kerja keras. Ya, titip ya. Kerja apa? Kerja pertama. Kedua, kerja apa? Cerdas. Gunakan kesempatan ini untuk meningkatkan ilmu. Ketiga, kerja apa? Tuntas. Kalian dari jam 9 di sini, siapa yang dari jam 9 angkat tangan? Kalau kerja tuntas itu sampai selesai, jangan ditinggal. Pelatihannya belum tuntas sudah ditinggal. Jadi kerja tuntas. Terakhir, kerja apa? Ikhlas. Lakukan yang terbaik, sisanya diserahkan kepada yang di atas. Di atas kan asli. Di atas. Jadi ini adalah formula kita untuk mencapai angka tadi. Nah, saya ingin menitipkan pesan. Tahun ini ekonomi sulit. Kita tidak terasa, walaupun setelah pandemi harga-harga turun atau naik? Naik atau naik banget? Tapi ibu-ibu keren ini sudah bisa mengatasi masalah. Bisa ada di sini itu berarti emak-emak dan bapak-bapak semua bisnisnya bisa mengatasi inflasi. Tahun depan, kalau tahun ini sulit, tahun depan lebih sulit. Bukan hanya lebih sulit, dibilangnya gelap. Ekonominya gelap. Nah, mama paling jago. Kalau masuk ke ruangan gelap, Nyalain lampu. apa yang harus kita lakukan? Takut nggak? Enggak. Takut? Enggak. Nggak takut? Enggak. Saya aja takut. Habis nonton film horor masuk rumah gelap, takut nggak? Enggak. Takut, pasti, manusiawi. Nggak apa-apa, akui dulu. Memang kita takut, tahun depan gelap. Tapi ada rumusnya. Rumusnya 2 hal. Pertama apa? Nyalain lampu, nyalain lilin, nyalain obor agar terang. Itu akhirnya begitu terang kita bisa lihat apa yang di sekitar kita. Lampunya itu apa? Ya, HP. Tapi kalau dalam bisnis itu apa? Lampunya itu adalah ilmu dan mentor. Mak-mak, uang juga, ruang dan peluang juga. Tapi yang paling penting, senternya, lampunya, HP yang punya baterai itu adalah mentor kita. Jadi, semua wajib hukumnya punya mentor.
Kita punya program di OKOC HR Academy sama modelnya, bahwa kita punya mentor, harus punya kawan. Kalau punya 1000 teman kurang, punya 1 musuh kebanyakan. Jadi punya banyak teman, karena silaturahim itu selalu memperpanjang umur kita, betul? Yang kedua apa? Melancarkan rezeki kita. Jadi senternya, obornya itu adalah teman, adalah mentor. Yang kedua, kalau memasuki ruangan yang gelap takut, tapi kalau sendiri atau berdua atau bertiga, hilang rasa takut kita, betul atau betul? Nah, punya bisnis juga begitu. Kalau kita saling support, kayak waktu COVID, Coach Wulan jualan apa, kita yang beli adalah anggotanya beli apa, jualan apa, dibeli lagi oleh anggota. Itu namanya circular economy. Ekonomi yang diperbesar oleh lingkungan sendiri. Itu konsep yang bisa mengatasi ekonomi gelap. Nah, saya ingin titip pesan, tidak usah takut dan tidak usah diperbincangkan apakah kita resesi atau tidak. 82% menyatakan bahwa dunia akan resesi, tapi Indonesia alhamdulillah bahwa Indonesia sekarang bisa mengatasi inflasi. Tahun depan kalau kita bergandengan tangan dengan kekuatan ekonomi kita, itu kekuatannya konsumsi. Selama emak-emak ini masih belanja, selama emak-emak ini masih berkegiatan ekonomi seperti ini, ekonomi kita akan bertumbuh. Nah, terakhir, slide-nya saya tutup dengan ucapan terima kasih sudah mengikuti program ini. Tapi saya outputnya nih, saya ingin Coach Wulan dan Pak Im, mari daftarkan untuk mengikuti Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Ada Bineka, ada terserah mau pilih mana, banyak kok, ada Tokopedia dan lain sebagainya, tapi dimasukkan ke dalam program, di dalam sistem, supaya bisa taruh Gerakan Bangga Buatan Indonesia, dan nanti oleh dinas maupun dinas kota maupun provinsi dan pemerintah pusat, hukumnya wajib dibeli jika ada kebutuhan, dan tidak perlu pakai tender karena sudah masuk ke dalam e-katalog. Jadi nggak perlu lagi ngelobi sana ngelobi sini, nggak perlu, karena begitu kita punya produk yang bagus masuk ke dalam e-katalog, mudah-mudahan insya Allah omset kita akan meningkat. Terima kasih, sukses untuk kita semua. Ada yang bawa produk? Ada yang mau di endorse? Nah, saya kasih tahu hukumnya. Bukan hukum. Formulanya. Ternyata begitu produknya di endorse oleh seorang kepala daerah atau seorang tokoh publik, biasanya naik 35-45%. Dan syaratnya fotonya harus bagus, jangan blur, jangan goyang, jangan out of focus. Gimana caranya? Harus pakai kamera profesional. Nah, tapi kan kepengen pakai kamera sendiri, saya mau foto sendiri, saya mau pakai biar langsung cepat tayang. Nggak apa-apa, kerjasama sama temennya. Jadi jangan dipakai terus kita asik foto sendiri, karena nanti hasilnya kurang baik. Nanti setelah ini kita bikin WhatsApp group supaya proses Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini bisa difasilitasi, dan potret-potret yang bagus bisa ditampilkan di tempat Bapak Ibu semua berkegiatan berusaha. Itu output dari kegiatan ini. Bapak dan Ibu, Mama semua pelaku UMKM akan dapat foto yang bagus. Sudah disiapkan fotonya ya? Sudah ada foto boothnya kan? Produknya disiapkan? Sudah? Ini akan cukup panjang waktunya, tapi saya akan sediakan waktu. Demi apa? Demi ibu-ibu semua naik usahanya ke depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat keren. Oke, kita buka sesi tanya jawab. Oke, yang ketiga volunteer. Oke, Ibu angkat tangan duluan. Silakan. Ini. Silakan ke depan. Nggak apa-apa. Ini aja. Biar makin dekat makin.
Oke, silakan. Ibu dari mana, usahanya apa yang mau ditanya? Oke. Oke. Harus maju, harus maju. Ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sandiaga Uno. Jelasannya sangat-sangat membuat saya semangat lagi nih buat berusaha dan berikhtiar memajukan usaha yang saya inginkan. Tadi Bapak menjelaskan tentang bangga buatan Indonesia. Cuma tadi yang dijelaskan itu kan usaha yang sudah memiliki produk dalam bentuk kemasan yang rapi yang bisa dijual ke masyarakat. Itu nggak cuma bagian juga. Cuma kan di sini saya catering ya Pak. Apakah catering itu bisa masuk ke dalam bangga buatan Indonesia? Bisa. Sudah saja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Jawabannya langsung aja, Mbak siapa namanya? Erlita. Erlita. Jawabannya Catherine bisa. Yang penting produknya ini, cateringnya ini sudah ada NIB. Udah punya NIB? Belum. Kalau belum ada NIB, dibuatkan NIB. Oke. NIB, dibuatkan NIB. Terus dibuatkan juga kontennya, media sosial dan lain sebagainya. Ini ada pelatihannya di tempatnya Panggilir. Terus nanti di onboard ke dalam platform e-commerce. Setelah itu nanti bersamaan akan masuk ke dalam program e-katalog kita. Jadi jawabannya bisa. Justru tadi yang kuliner itu yang 45% banyaknya justru adalah catering. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Menteri. Ini ada yang sudah terdiam dari tadi Pak Menteri. Ibu-ibu militan yang di tengah ini. Mimpi apa Bu ketemu Pak Menteri? Benar? Yakin? Foto ya. Oke, silakan apa yang mau ditanyakan, usahanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Isan. Saya owner dari produksi Air Basreng. Pak, selain di Bandung kita juga punya produksi basreng yang besar loh Pak di Tangerang. Iya, kita sudah terjual ribuan dan dalam 1 minggu. Pak, Pak Sandi, aku mau tanya nih, tapi aku takut Pak, sebelumnya dia tuh produk saya Pak. Lanjut tanya nih ya, Pak Sandi. Sebelumnya saya mau tanya nih, saya kemarin lihat video yang bilang bahwa anggaran Kementerian Parekraf saat ini kan menipis. Tapi saya lihat kegiatannya tuh bisa tetap jalan normal gitu. Gimana tuh Pak Sandi bisa menyiasati dan meramu semua itu bisa tetap berjalan? Karena kita semua terus terang nih Pak, kita semua saya mewakili ya. Kita semua pengusaha kecil, banyak tersedak dengan perkara keuangan. Aduh aku gitu. Pak, mohon dijawab ya Pak. Basreng ngeunah. Ya, Ini dari Mbak Ita ya? baik San. Mbak Ita. Pertama-tama kita bisa tetap berjalan karena kita mengelola keuangannya sekarang lebih hemat. Jadi yang biasanya naik kelas bisnis sekarang turun ke kelas ekonomi. Yang berangkat biasanya berempat, sekarang hanya berdua. Jadi kita lakukan efisiensi, tapi kegiatan yang menyangkut dengan bantuan kepada UMKM itu tidak boleh dipotong sama sekali. Itu perintah dari Pak. Kita harus betul-betul utamakan apa yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya promosi basreng ngeunah nggak boleh dipotong. Bagaimana pelatihan kepada para UMKM, mak-mak nggak boleh dipotong. Jadi kita lakukan realokasi daripada anggaran kita. Jadi walaupun terlihat anggarannya menipis, karena semua terserap dengan baik, kita tidak boleh mengurangi kegiatan. Sama dengan basreng ini. Misalnya sekarang kita melihat potensi resesi ke depan.
Bagaimana Pak Sreng? Apakah kurangi pegawai? Jangan. Paling susah adalah mencari pegawai yang bagus, yang amanah. Apakah harus kurangi biaya promosi? Salah. Biaya promosi itu harus terus dilakukan, tapi lebih efektif. Gunakan digitalisasi. Apalagi sekarang sudah 1000 lebih ya per minggu ya. Dan Pak Sreng ini ternyata guys, saya tuh punya satu cerita. Ada dua anak muda di Garut kemarin mulai usaha basreng, tadinya pacaran, itu sekarang sudah menikah dan basrengnya sudah sampai diekspor ke Saudi Arabia dan juga ke Malaysia dan Hong Kong. Berarti ini punya potensi untuk juga go internasional. Kalau go internasional, basreng menang, akhirnya memberikan dampak positif kepada ekonomi Indonesia, bukan hanya menciptakan lapangan kerja. Berapa lapangan kerja sekarang? 15 orang ibu rumah tangga semua. Nah, tepuk tangan tuh buat kalian. 15 orang semua. Jadi Mbak Intan ini adalah pahlawan ekonomi sebenarnya. Karena UMKM menciptakan 97% lapangan kerja, bukan usaha-usaha yang besar, tapi justru UMKM. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih atas nama pemerintah dan jangan khawatir, pemerintah akan terus hadir untuk mendukung para UMKM kita agar naik kelas. Amin. Oke, nanti kita mau coba tenang aja. Bu, Oyati jangan lupa. Oke, ada Pak Rudi mau boleh satu lagi? Nanti takutnya waktu untuk foto. Oke. Ya, apa? Kita lanjutkan. Karena punya produk katanya cukup banyak ya. Oke, ya. Oke, Supaya diatur dengan baik. oke, kakak sesuai dengan arahan. Karena udah azan juga, takutnya nanti waktunya. Baik. Kita langsung foto-foto. Oke, Boleh kan? baik. Ini saya lantai dulu, Pak, foto sekarang. Iya, saya turun dulu, diatur dengan baik oleh Pak Manur. Iya. Faisal serahkan kepada ahlinya. Oke. Kita berdiri semuanya. Kita nyanyi bersama. Tanjung Perak. Siapa suka punya produk akan dikasih yang lainnya akan cium. Tanjung Perak, kaki laut. Siapa suka